Assalamualaikum. Bagaimana kabarnya anak-anak? Alhamdulillah. Sehat? Sehat. Waras? Waras. Bahagia? Bahagia. Alhamdulillah pada sehat semua. Sebelum pembelajaran dimulai, silahkan berdoa terlebih dahulu. Ada yang ingin mengacungkan diri? Ya, Jihan, silahkan dipimpin berdoa, Jihan. Sebelum memulai pelajaran, kita berdoa dulu. Sudah mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Terima kasih Mbak Jihan sudah memimpin berdoa pada pagi hari ini. Selanjutnya silahkan cek kerapian ya, kemudian kebersihan kanan kiri kalian. Apakah sudah bersih? Sudah, alhamdulillah. Kalian menerapkan kebersihan terus ya. Selanjutnya silahkan dibuka buku paketnya untuk persiapan materi kali ini. Oke, baiklah, sudah dibuka ya. Silakan Bu Vina absen dulu. Ailsa, Hadirah. Cahya, Hadirah, Bu. Kuni, Hadirah. Mentari, Hadirah, Bu. hadir semua ya? Oke, alhamdulillah semuanya hadir. Oke, baiklah, masih semangat? Masih. Semangat ya. Untuk menambah semangat kalian, Bu Vina ada tepuk-tepukan ya. Ada namanya tepuk Nusantara ya. Kalian nanti bisa ikuti Bu Vina setelah Bu Vina mencontohkan. Tepuk Nusantara, banyak pulau, banyak suku, banyak adat, istimewa, gitu ya? Bisa? Bisa. Yuk, silakan bisa diulangi. Pakai meja juga nggak apa-apa. Yuk, biar tambah semangat. 1, 2, 3. Tepuk Nusantara. Banyak pulau, banyak suku, banyak adat, istimewa. Sabulu rasa. Tepuk tangan buat kita semua. Nah, untuk menambah semangat nasionalisme kalian pada pagi hari ini, silakan ada yang mau memimpin maju menyanyikan lagu nasional kita? Yuk. Ya, Salma silahkan maju ke depan. Oke, baiklah, silahkan pada berdiri ya, kita menyanyikan lagu nasional. Sudah bisa dimulai? Ya, Bu Vina playkan. Benderaku, lambang suci gagah perwira di seluruh bangsa Indonesia. Kau tetap pujaan bangsa. Siapa berani menurunkan engkau serta rakyatmu membela? Sang merah putih yang perwira berkibarlah selama-lamanya. Satu kali lagi ya. Berkibarlah benderaku, lambang suci gagah perwira di seluruh bangsa Indonesia. Kau tetap pujaan bangsa. Siapa berani menurunkan engkau serentak rakyatmu membela? Sang merah putih yang perwira berkibarlah selama-lamanya. Oke, cukup. Silahkan bisa duduk kembali.
buat kita semua. Oke, baiklah. Silahkan bisa dibuka bukunya untuk materi hari ini halaman 84 ya. Nah, materi kita hari ini itu masih sama ya, harmoni dalam keberagaman. Nah, untuk harmoni keberagaman minggu lalu kita sudah mengajarkan yaitu mengenai makna harmoni dan lain-lainnya. Apakah sudah paham semuanya? Sudah, alhamdulillah. Kalau sudah, kita lanjutkan materinya ya. Untuk selanjutnya Bu Vina ingatkan lagi mengenai KI dan KD-nya dulu ya. Untuk KI dan KD-nya itu 3.5 alias KD pengetahuan ya. Yaitu yang pertama menganalisis prinsip harmoni dalam keberagaman sosial budaya, ekonomi dan gender dalam bingkai Bhinneka Tunggal Ika. Kemudian KD ke-4.5-nya yaitu KD keterampilannya ya, menyaji hasil analisis prinsip harmoni dalam keberagaman sosial budaya, ekonomi dan gender dalam bingkai Bhinneka Tunggal Ika. Kemudian untuk tujuan pembelajarannya ya, tujuan pembelajaran yang pertama yaitu siswa mampu menunjukkan rasa syukur atas keberagaman secara sosial budaya, ekonomi dan gender melalui kegiatan berdoa dengan tepat. Kemudian siswa mampu menunjukkan sikap toleran, gotong royong, santun dan percaya diri dalam menghadapi masalah-masalah yang muncul dalam bidang sosial budaya, ekonomi dan gender melalui kegiatan diskusi dengan tepat. Kemudian yang ketiga, siswa mampu menganalisis permasalahan sosial budaya, ekonomi dan gender pada masyarakat melalui kegiatan diskusi kelompok dan pembuatan minibook dengan tepat. Kemudian yang keempat, siswa mampu mengidentifikasi akibat dari permasalahan sosial budaya, ekonomi dan gender pada masyarakat Indonesia melalui kegiatan diskusi kelompok dan pembuatan minibook dengan benar. Kemudian yang kelima, siswa mampu mendeskripsikan upaya penyelesaian masalah sosial budaya, ekonomi dan gender pada masyarakat Indonesia melalui kegiatan diskusi kelompok dan pembuatan minibook dengan tepat. Kemudian yang terakhir, siswa mampu menyampaikan hasil analisis prinsip harmoni dalam keberagaman suku, agama, ras, dan antar golongan, sara sosial budaya, ekonomi, dan gender dalam bingkai Bhinneka Tunggal Ika melalui kegiatan diskusi dengan tepat. Jadi pada pertemuan kali ini kita akan membuat project ya anak-anak ya, project mengenai pembuatan mini book ya, yang berkaitan dengan materi keberagaman. Baik, selanjutnya silahkan perhatikan gambar di depan kalian. Ada gambar apa itu? Memainkan musik. Orkestra, benar sekali, orkestra. Apa kaitannya sih orkestra ini dengan materi kita? Harmoni dalam keberagaman. Ya, jadi di dalam harmoni keberagaman ini ibaratnya ini kan terdiri dari beberapa musik ya kan, ada biola, terus ada suling, ada apalagi piano, terus kemudian macam-macam. Nah itu kan dari jenis yang berbeda-beda. Tetapi jika sudah dimainkan, bagaimana suaranya? Bagus, indah ya. Jadi harmoni keberagaman itu seperti itu, walaupun berbeda-beda, tetapi tetap menciptakan suatu keindahan atau keharmonian. Paham? Oke, baiklah, Bu Vina masih sampaikan materi sedikit ya tentang masalah-masalah ya. Jadi di dalam harmoni keberagaman itu kan kita terdiri dari berbagai macam ya kan. Pasti akan menimbulkan suatu permasalahan. Yang pertama ini ada masalah sosial budaya. Nah, masalah sosial budaya misalnya tentang perbedaan pakaian, kemudian bahasa, nah itu juga menimbulkan suatu permasalahan ya kan. Nah, upayanya penyelesaiannya contohnya yaitu peningkatan kualitas kesehatan dan kesejahteraan sosial. Kemudian menciptakan lingkungan yang bersih dan sehat, memberi bantuan penyelamatan bagi kesejahteraan sosial dan korban bencana, dan yang terakhir pengembangan sikap kritis dan nilai-nilai budaya. Kemudian ada permasalahan ekonomi, misalnya kesenjangan pendapatan. Nah, itu juga mempunyai suatu permasalahan. Nah, upayanya permasalahannya, penyelesaiannya yaitu yang pertama
mengembangkan kebijakan industri, perdagangan, dan investasi jangka panjang. Kemudian mengembangkan SDM dengan menghapus perlakuan diskriminatif dan hambatan. Diskriminatif itu apa? Membeda-bedakan ya. Dan yang terakhir ada pemberdayaan UMKM dan koperasi. Nah, untuk menambah pemahaman kalian mengenai permasalahan dalam keberagaman, akan Bu Vina putarkan video mengenai ini ada kasus jejak penghinaan agama. Silakan bisa disimak dan diperhatikan. Tak hanya terkait agama Islam, kasus penghinaan agama juga terjadi pada sejumlah agama lain yang tentu saja diakui di tanah air. Kami sudah merangkumnya untuk Anda soal jejak kasus penghinaan agama yang sempat terjadi di Indonesia saat ini, bahkan dari tahun 1968. Kasus hukum penistaan agama muncul pada saat itu dipicu oleh amuk massa yang tidak terima dengan adanya cerpen Langit Makin Mendung yang dimuat majalah sastra. Cerpen karya pengarang bernama H.B. Jasin ataupun Ki samarannya adalah Ki Panji Kusmin tersebut dinilai menista agama Islam karena memuat kisah Nabi Muhammad, ada juga malaikat Jibril yang dalam kisah itu diceritakan turun di Jakarta. Kasus tak berhenti, meski saat itu Dewan Redaksi Majalah Sastra sudah meminta maaf, sama juga seperti yang dilakukan Ahok beberapa waktu lalu, Ahok sudah meminta maaf, tapi dalam kasus ini juga mereka merasa karena melindungi identitas pengarangnya, sastrawan H.B. Yasin selaku penyunting majalah sastra kemudian harus bertanggung jawab dan divonis dengan hukuman 1 tahun penjara dengan 2 tahun masa percobaan. Heboh, kasus penghinaan agama juga terjadi selanjutnya di tahun 1990 di mana ada Arswendo Atmowiloto yang pada saat itu merupakan tabloid Monitor ya, yang memuat hasil angket melalui kartu pos bertajuk 50 tokoh yang dikagumi pembaca kita. Angket Monitor saat itu menempatkan Presiden Soeharto di urutan pertama dengan 5.003 pengagum. Sementara Nabi Muhammad dalam angket tersebut hanya mendapat 616 kartu pos, sehingga hanya duduk di urutan ke-11, lebih rendah 1 peringkat dibanding pemimpin tabloid Monitor, yakni Arswendo Atmowiloto yang menempati urutan ke-10 dengan 797 pengagum. Meski tabloid Monitor sudah meminta maaf, kasus tetap saja dibawa ke meja hijau. Arswendo pun dihukum 5 tahun penjara. Lalu ada pula kasus lain yang lebih dekat lagi dengan saat ini tahun 2006, di mana tidak hanya media massa saja dalam kurun 10 tahun terakhir delik penghinaan agama justru lebih banyak menjerat perseorangan. Di tahun 2006, 41 anggota Lembaga Pelayan Mahasiswa Indonesia atau LPMI dipenjara 5 tahun. Mereka dituduh menghina umat Islam terkait konser doa di Hotel Asida Batu Malang. Selanjutnya juga ada dari tahun 2006 dan juga tahun 2009 ada kasus melecehkan dan menodai ajaran agama, juga menjerat Lia Aminuddin, tadi juga sempat diperbincangkan dalam dialog kami, yang memang disebut sebagai Lia Eden. Ini pemimpin komunitas Eden mengaku menerima bimbingan dari malaikat Jibril, bahkan mengaku sebagai Tuhan dengan foto yang bisa Anda saksikan di saat ini. Akibat ulahnya, Lia Eden 2 kali dipenjara, yakni tahun 2006 2 tahun penjara, dan 2009 Lia Eden kembali dihukum 2 tahun 6 bulan karena mengirim surat ajuran ke Presiden mengatasnamakan Tuhan. Kemudian di tahun 2011 juga masih terdengar juga mungkin oleh Anda ada Antonius Rimon Bawengan juga dijerat hukuman dengan tuduhan menyebarkan selebaran dan buku yang memuat ayat Al-Quran dan Injil. Kelakuan Antonius ini dianggap melecehkan keyakinan agama tertentu dan sempat memicu amuk massa di Temanggung. Atas kesalahannya Antonius dihukum dengan vonis maksimal yakni 5 tahun penjara, tentu dengan pasal yang sama. Dan tahun 2013 giliran Rusgiani alias Yohana yang dijerat pasal 156 KUHP tentang menyatakan perasaan permusuhan, kebencian atau penghinaan terhadap 1 atau lebih kelompok penduduk Indonesia. Sebelumnya Rusgiani memang dilaporkan menghina Canang Sari yang merupakan sesaji atau persembahan untuk umat Hindu Bali. Atas perbuatannya Rusgiani dijatuhi hukuman 14 bulan penjara, lebih ringan memang dari tuntutannya 2 tahun yang diajukan jaksa. Hakim Anak Agung Ketut Anom Wirakanta dalam putusan pengadilan memutuskan terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah sengaja dan secara terbuka mengungkapkan dirinya dengan cara menyulut konflik dan mencemarkan nama baik agama tertentu di Indonesia. Meski memang sejak awal mengaku tidak berniat sama sekali menghina agama, Rusgiani alias Yohana ini tidak mengajukan banding atas putusan Hakim Pengadilan Negeri Denpasar ini. Jadi terus akhirnya 14 bulan penjara dituduhkan kepadanya ataupun divonis kepadanya. Nah, tahun 2015 ada 2 kasus
penghinaan agama di sini yang ada. Pertama adalah Nando Irawansyah M. Ali, pria NTB yang dianggap menghina Hari Raya Nyepi agama Hindu lewat status media sosial. Yang kedua adalah Hedi alias Pendeta Hadassah Werner. Ini merupakan pemimpin Jemaat Gereja Bethel Tabernakel Shekinah Bandung. Khotbah Hedi dinilai menistakan agama Kristen karena menyebut ular yang menggoda Adam dan Hawa dalam kisah penciptaan berbadan separuh perempuan. Proses hukum Nando dinyatakan tidak berlanjut setelah menutup akun Facebooknya. Sementara untuk Hedi dituntut 2 tahun penjara, bahkan diputus bebas. Nah, tahun lalu, tahun 2016, delik penghinaan agama juga menimpa Nanang Kurniawan. Nanang ini dinyatakan bersalah mendesain sandal berlafaz kaligrafi Allah. Ia dihukum 18 bulan penjara, sementara pemilik pabrik tempat di mana bekerja dan juga mencetak sandal tersebut, yakni sandal bermerek Glacio, tidak dijadikan tersangka. Jadi itu dia beberapa kasus yang memang sudah terjadi sejak tahun 1968. Bahkan menurut sejarahnya 10 tahun berlalu begitu Mbak Eva, semakin meningkat jumlah-jumlah seseorang, apalagi perorangan yang akhirnya terseret kasus. Oke, sudah disimak semuanya videonya ya. Nah, video tersebut bercerita tentang apa? Penistaan agama. Penistaan agama, pinter ya. Ini berarti tentang permasalahan agama. Nah, banyak Indonesia yang merasa dinistain agama ya. Sebelumnya ada yang tahu jenis-jenis agama di Indonesia apa saja? Ya, Aufa silahkan. Jadi agama di Indonesia itu ada Islam, Katolik, Kristen, Hindu, Buddha, dan Konghucu. Ya, pintar sekali. Tepuk tangan buat Aufa. Nah, itu ya. Kemudian mengapa sih di Indonesia itu sering terjadi berbagai permasalahan dalam keberagaman? Ada yang tahu? Ya, Cahya. Karena di Indonesia masyarakatnya majemuk dan gampang terprovokasi soal agama yang begitu sensitif dan gampang menimbulkan perpecahan karena tidak menghargai toleransi beragama dalam masyarakat. Ya, tepuk tangan buat Cahya. Nah, karena di Indonesia itu masih banyak orang yang gampang terprovokasi. Nah, maka dari itu kalian sebagai generasi penerus itu harus yang pertama mewujudkan suatu toleransi ya. Untuk hari ini seperti yang Bu Vina sampaikan ya, kita akan membuat produk yaitu suatu mini book ya. Mini book sebentar. Nah, jadi nanti kalian akan dibentuk beberapa kelompok. Bu Vina untuk kelas ini saya bagi 4 kelompok ya. Kemarin juga sudah saya siapkan untuk kelompoknya. Kelompok 1 ada Alisa, Dita, Kesha Ayu, Talita, Salma. Kemudian ini membahas tentang temanya sosial budaya. Terus kemudian yang kelompok 2 itu ada Aini Putri, Eka Riada, Jihan, dan Mentari, serta Rahma. Itu permasalahannya yaitu mengenai agama. Terus kelompok 3 itu ada Aufa, Nancy, Kuni, Sela, Cahya, Konita. Itu temanya yaitu suku. Terus yang keempat, kelompok 4 ada Elma, Nadia, Ulia. Oke, baiklah. Nah, ini ada alat dan bahan yang harus kalian siapkan ya. Kalian bisa memakai kertas origami, kemudian atau kertas HVS, memakai spidol, ballpoint, alat mewarnai, gunting, stapler, atau hiasan yang lain. Untuk petunjuknya yaitu ukurannya 15x12, bisa menggunakan warna-warni. Terus kemudian kreativitas kalian, kemudian menarik, dan yang terakhir adalah menginspirasi. Jadi kalian latihan membuat buku seperti ini ya contohnya. Jadi ini nanti kalian bisa membuat buku seperti ini, dikasih judul, nama kelompok, terus kemudian di dalamnya kalian bisa isi berbagai pengetahuan sesuai dengan tema. Oke, baiklah, silakan bisa didiskusikan terlebih dahulu bersama teman-teman. Baiklah, Bu Vina bagikan LKPD-nya ya. Ini kelompok 1, oke. Terus kemudian kelompok 2, kelompok 3, dan yang terakhir sana kelompok 4 ya. Nah, silakan bisa isi LKPD-nya terlebih dahulu. Terus kemudian merencanakan ya pembuatan mini book itu mau berapa lama? 1 minggu cukup? Oke, baiklah, 1 minggu cukup ya. Jadi untuk pertemuan selanjutnya nanti kalian bisa presentasikan hasilnya.
pengertiannya dulu ya. Untuk menambah kalian pengetahuannya ataupun literatur kalian akan Bu Vina fasilitasi HP untuk bisa searching ya. Untuk kelompok 1 silahkan. Nih, kelompok 2, kelompok 3, dan yang terakhir kelompok 4 ya. Oke, silakan bisa digunakan sebaik mungkin untuk mencari sumber ya. Oh iya Mbak Elma sebentar. Bagaimana Mbak Elma, ada kesulitan? Ya, ini maksudnya apa? Ya, ini nanti kamu pertama menentukan dulu temanya apa, terus kemudian mencari. Baiklah, kita ketemu lagi untuk pertemuan yang kemarin. Tugasnya sudah jadi? Sudah siap maju? Coba lihat diangkat tugasnya. Oke, sudah prepare ya, sudah jadi ya. Siapa yang mau maju duluan? Saya. Ya, Mbak Talita dan kelompoknya silakan bisa maju duluan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan hasil lembar kerja peserta didik kami yang bertemakan keberagaman sosial budaya. Di sini ya, terdapat identifikasi masalah, yaitu menurunnya kesenian tradisional di Indonesia. 2. Penentuan masalah, yaitu 1. Tidak ada festival kesenian tradisional. 2. Kurangnya pengetahuan mengenai kesenian tradisional di Indonesia. 3. Pengaruh budaya luar negeri. 4. Kurang bijaknya pelaku seni di Indonesia mengenai perubahan perkembangan zaman. Akar masalahnya, rendahnya rasa nasionalisme pada kesenian tradisional di Indonesia. Solusi permasalahannya yaitu mengadakan festival kesenian tradisional, menambah event-event mengenai pengetahuan kesenian tradisional yang ada di Indonesia. 3. Menjunjung tinggi sosial dan budaya yang berasal dari Indonesia. 4. Pelaku seni lebih bijak lagi dalam mengikuti perkembangan zaman agar kesenian tradisional di Indonesia tidak redup dan akan lestari. Apakah ada yang ingin dipertanyakan? Sebelum itu, di sini sudah ada buku minibook, hasil minibook bisa dilihat. Cukup. Apakah ada yang mau ditanyakan? Ya, silakan, ada yang ingin bertanya ataupun menanggapi. Saya. Ya, Mbak Sela, silakan Mbak Sela. Menurut kelompok kalian, bagaimana cara menjaga harmoni keberagaman di bidang sosial budaya di tengah maraknya budaya K-pop bagi anak sekolah? Ya, silakan kelompok 1 menanggapi pertanyaan dari Mbak Sela. Menurut kelompok saya, dengan menghargai dan melestarikan budaya, terutama di lingkungan sekolah dan masyarakat. Selain itu, kita bisa membuat acara festival setiap tahun 2 kali, agar masyarakat bisa lebih mengenal lagi mengenai keberagaman sosial budaya di Indonesia secara keseluruhan. Bagaimana Mbak Sela? Sudah? Sudah, alhamdulillah. Ada yang ditanyakan lagi dari kelompok 1? Cukup? Ya, boleh ditutup, Mbak. Baik, sekian presentasi dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan buat semuanya. Silakan kelompok mana lagi yang mau maju? Ya, kelompok Mbak Elma ya, silakan maju ke depan. Yang lain nanti bisa pertanyaan menanggapi ya dari kelompoknya Mbak Elma. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi
Oke, baiklah, semua kelompok sudah maju ya. Tepuk tangan buat kita semua. Baiklah, Bu Vina kasih penguatan ya. Untuk pembelajaran kali ini kita sudah belajar mengenai keberagaman. Kita juga sudah belajar mengenai pembuatan mini book. Nanti yang di dalam pembuatan mini book itu ada berbagai informasi yang harus kalian baca, yang akan kalian baca dan tularkan kepada orang lain. Nah, nanti suatu saat jika kalian nanti jadi penulis buku, kalian juga sudah belajar melalui pembuatan mini book ini. Paham? Oke, baiklah, Bu Vina ingin mendengar simpulan hari ini dari kalian. Coba. Ya, Mbak, silahkan. Hari ini kita belajar mengenai hormat keberagaman dalam berbagai macam bidang, Bu. Ada keberagaman sosial, budaya, suku, agama, ekonomi, dan gender, dan kita bisa berlatih dalam permasalahan serta penyelesaian dalam keberagaman. Ya, terima kasih Mbak. Tepuk tangan. Oke, baiklah, selanjutnya ada yang bisa merefleksikan pembelajaran hari ini? Saya, Bu. Ya, Mbak Kuni, karena duluan, silahkan Mbak Kuni. Dengan pembuatan mini book ini, kami bisa belajar sekaligus memberikan pemahaman dan mengasah kreativitas mengenai pembelajaran hari ini, yaitu tentang harmoni dalam keberagaman. Minggu depan diberikan tips atau pembelajaran satu lagi ya, Bu. Ya, tepuk tangan buat Kuni. Baiklah, silakan bisa kembali ke tempat duduknya masing-masing karena kita akan melakukan evaluasi ya. Silakan bisa kembali. Baiklah, sudah kembali ya. Nah, berikutnya ini ada soal evaluasi untuk menambah pemahaman kalian tentang pelajaran hari ini. Nanti kalian bisa gunakan HP yang Bu Vina fasilitasi ya secara bergantian. Di situ sudah Bu Vina kasih linknya untuk mengisi soal evaluasi. Silakan bisa dikerjakan dari sini dulu. Tadi kan ada beberapa HP ya. Silakan bisa dikerjakan. Semuanya ya, sudah mengisi ya? Nah, semoga nanti nilainya bagus. Kita apresiasi buat hari ini semuanya. Pembelajaran hari menyenangkan kan? Menyenangkan. Ya, oke. Untuk minggu depan ya, kita ulangan ya. Karena materi kita sudah habis, kita ulangan ya. Siap? Siap. Oke, silahkan nanti belajar tentang materi keberagaman, harmoni dalam keberagaman. Baiklah, karena waktu kita sudah habis ya, silahkan bisa dipimpin berdoa Mbak Jihan tadi. Sebelum mengakhiri pelajaran pada hari ini, mari kita berdoa dulu. Doa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusrin illa alladziina amanu wa amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Amin. Oke, baiklah, terima kasih atas perhatiannya. Semoga yang Bu Vina sampaikan dapat bermanfaat dan menambah ilmunya. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.